Tahta Raja Keraton Kasunanan Surakarta jadi perdebatan setelah Sri Suhunan Pakubuwono atau PB13 wafat pada Minggu 2 November 2025. Sosok penerusnya menjadi kontroversi, mengingat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pernah digoyang konflik internal soal perebutan tahta. Usai mangkat, putra mahkota keraton Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau KGPAA Hamengkunegoro alias Gusti Purboyo mendeklarasikan diri sebagai penerus tahta ayahnya. Namun tak lama usai pengumuman itu, kubu Maha Menteri Keraton Solo KGPA Tejo Wulan menyatakan dirinya menjadi pelaksana tugas atau PLT alias Pakubuwono ad interim. Konflik ini seketika membuka kembali luka lama yang telah mengakar selama hampir 2 dekade saat mangkatnya Sunan Pakubuwono ke-12. Gejolak internal ini bahkan menyeret nama besar pemimpin nasional termasuk Presiden Joko Widodo dalam upaya mediasi yang berujung pada rekonsiliasi semu. Seperti apa kisahnya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pangkal dari konflik berkepanjangan ini dimulai setelah wafatnya Raja Pakubuwono ke-12 alias PB12 pada 12 Juni 2004. Selama hidupnya PB12 tidak menunjuk permaisuri dan hanya memiliki sejumlah selir. Ia juga tak pernah menunjuk seorang putra mahkota. Ketiadaan tita resmi ini segera memicu kekosongan kekuasaan dan saling klaim di antara putra-putranya yang berbeda ibu. Saat itu Keraton Solo terpecah menjadi 2 kubu. Yang pertama dipimpin oleh putra tertua Pakubuwono XII dari selir ketiga, yakni Sinuhun Hangabei. Ia mendeklarasikan diri sebagai raja baru pada 31 Agustus 2004. Hangabei mendapatkan dukungan utama dari saudara seibunya, termasuk Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau lebih dikenal sebagai Gusti Moeng. Sementara kubu kedua dipimpin oleh Sinuhun Tejo Wulan. Ia turut menyatakan diri sebagai raja pada 9 November 2004. Saat itu Tejo Wulan masih aktif sebagai perwira TNI berpangkat Letnan Kolonel. Dualisme ini menciptakan raja kembar di Keraton Surakarta. Konflik yang tak berkesudahan ini mendorong pemerintah untuk turun tangan. Pada tahun 2012, sengketa Keraton Solo sempat mereda berkat upaya mediasi yang dilakukan oleh Joko Widodo atau Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai wali kota Solo bersama anggota DPR Muryati Sudibyo. Pertemuan yang difasilitasi di Jakarta ini menghasilkan akta rekonsiliasi yang menetapkan pembagian kekuasaan sebagai berikut. Hangabei sebagai putra tertua tetap diakui sebagai raja dengan gelar resmi Pakubuwono XIII. Sementara Tejo Wulan harus melepaskan klaim tahta dan diangkat menjadi Mahapatih dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo atau KGPH Panembahan Agung. Namun Gusti Moeng dan saudara-saudara lainnya tidak menyepakati rekonsiliasi itu. Mereka berpendapat PB13 melanggar sejumlah aturan adat dan tata kelola. Sebagai bentuk penolakan, Gusti Moeng dan pendukungnya mendirikan Lembaga Dewan Adat atau LDA. Kubu LDA kemudian melakukan tindakan keras, salah satunya memberhentikan Hangabei dari posisinya sebagai raja. Pakubuwono XIII dan pendukungnya juga dilarang memasuki area utama Keraton Solo. Mereka juga mengunci dan menutup sejumlah pintu masuk menuju gedung utama Keraton Sasana Sewoko dengan pagar pembatas. Akibatnya, meskipun secara resmi bergelar Raja, PB13 Hangabei yang telah bersatu dengan Tejo Wulan tak dapat secara penuh bertahta di istananya sendiri. Ketegangan memuncak pada April 2017 saat Putri Sulung PB13 GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani sempat terkurung di dalam keputren atau kediaman Putri Raja bersama sejumlah abdi dalam tanpa pasokan listrik dan makanan. Masalah internal yang tak kunjung rampung membuat Jokowi yang kala itu sudah menjadi presiden kembali mengambil langkah intervensi.
Ia mengutus anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres Jenderal TNI Purnawirawan Subagio Hadi Siswoyo untuk mendamaikan kedua kubu. Meskipun upaya rekonsiliasi ini sempat menghasilkan kesepakatan tertulis, konflik di lapangan tetap berlanjut. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah Keraton Solo jauh lebih rumit daripada sekadar akta perdamaian. Pada Februari 2021 terdapat 5 orang termasuk anak keturunan PB12 yang kembali terkurung di istana. Setahun setelahnya, Gusti Moeng mengaku menerima upaya pengusiran dari keraton oleh kubu Sasono Putro yang mengatasnamakan PB13. Dia menyebut pihak Sasono Putro mengerahkan 50 orang untuk menyerbu dan mengusir keluarganya dari keraton. Tindakan itu memicu perlawanan dari LDA. 2 orang cucu PB13 diduga mengalami penganiayaan, yakni Bendoro Raden Mas atau BRM Yudhistira dan BRM Suryomulyo. BRM Suryomulyo bahkan mengaku ditodong senjata api oleh seseorang dalam insiden tersebut. Konflik baru benar-benar mereda pada awal Januari 2023. Kedua pihak sudah saling memaafkan dan berkomitmen untuk kerjasama kembali serta melestarikan Keraton Solo. Pakubuwono XIII mendapat kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat untuk memimpin dan memberi keputusan terkait kerajaan hingga akhirnya wafat pada 2 November 2025. Siklus konflik Keraton Solo kembali berputar setelah Pakubuwono XIII berpulang pada Minggu 2 November 2025. Beberapa hari usai ayahnya mangkat, putra mahkota Gusti Purboyo mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. Pengumuman disampaikan Gusti Purboyo di tengah prosesi pemberangkatan jenazah ayahnya menuju makam Raja Mataram di Imogiri, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Tak lama setelah pengumuman itu, kubu Maha Menteri Keraton Solo KGPA Tejo Wulan menyatakan bahwa dirinya menjadi pelaksana tugas atau Pakubuwono ad interim. Melalui KP Bambang Pradoto Nagoro selaku juru bicara, Tejo Wulan menegaskan bahwa ia bukan raja secara definitif, melainkan hanya bertugas sebagai pelaksana sementara. Ia juga menilai pengumuman Gusti Purboyo sebagai Raja Keraton Solo dilakukan terlalu tergesa-gesa. Sejak wafatnya PB12 pada tahun 2004, Keraton Surakarta terjebak dalam pusaran konflik suksesi yang terus berulang. Selama hampir 2 dekade, sengketa ini telah berkembang dari dualisme sederhana menjadi konflik yang melibatkan lembaga adat tandingan hingga berujung pada bentrokan fisik di kompleks keraton. Peran sentral Jokowi dan utusannya dalam upaya rekonsiliasi pada tahun 2012 dan 2017 menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tata Keraton Solo dapat dipisahkan dari peran pemerintah dan otoritas politik. Keputusan politik dan pengakuan resmi dari otoritas seperti Kementerian Dalam Negeri pada akhirnya menjadi penentu legitimasi raja di mata negara. Meskipun fakta di lapangan menunjukkan hitam di atas putih tak cukup menjadi model perdamaian. Deklarasi PB14 yang dinilai terburu-buru pasca wafatnya PB13 kembali menguji soliditas kerabat keraton. Mampukah Keraton Surakarta lepas dari bayang-bayang perebutan kekuasaan yang selama ini menjadi momok berat? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.